Gue bagian nasi liwetnya, mama bagian apa, kakak gue bagian nyambel kayak gitu. Oh, jadi bersatu semua untuk menciptakan nasi liwet yang dimakan bersama. Yang paling gue sebelin juga dia ke orang tuh kayak baik banget, mau banget pinjemin HP ke adek-adek orang, dan ke gue nggak boleh anjir. Kayla. Sorry Kak Sakti. Mama, aku tahu kok yang Mama rasakan. Mama, kok kesannya ngertiin terus ya Mama? Iya Ma, kok dia kayaknya ada aja ide barunya mau ngapain gitu ya Ma. Tapi sebenarnya gue selalu ngiri tahu sama orang yang punya ambisi, orang yang overthinking. Maksud gue orang yang berpikir tuh nggak selalu semuanya over kok. Nggak semuanya bisa dibilang overthinking gitu. Ada juga yang cuman thinking doang juga ada gitu. Nah tapi gue tuh selalu ngiri karena sejujurnya gue di hidup tuh nggak punya ambisi. Kalau gue, tuh suka gemes sama gue karena gue nggak punya ambisi. Gue tuh susah membuat goals. Terus habis itu gue tuh kayak cenderung kayak tokai di sungai gitu ngalir kayak gitu ya. tapi menurut gue hidup tuh kayak gitu. Tapi sebagai orang yang punya ambisi, gue pengen kayak gitu tau. AA juga gitu Karena bilangnya. kayak jujur punya ambisi tuh kayak sakit banget di dada. Sering kecewa. Sering ngerasa kayak aduh dunia ini tuh kenapa sih kayak gini sama gue. Nggak works banget buat gue gitu ya. Gue ngerasa kayak gue kayaknya kalau nggak dapet ini gue nggak bisa sebahagia hari ini deh gitu. Kayak itu ada banget di fase-fase gue dulu Bu. Gue menyesali sih hal itu terjadi. Karena menurut Tapi gua, kalau enggak lo nggak bisa belajar. betul sih Bu. Tapi kasihan banget ke guanya gitu loh yang selalu banyak hal yang gua taruh di kepala gitu Bu. Kayak gue pengen ini, gue sampai bener-bener orangnya itulah, gue tuh fanatik banget kalau udah pengen apa-apa bener-bener harus gitu. Harus banget. Tapi karena di tahun 2025 ini banyak banget hal yang bikin gue belajar dari bapak gue waktu itu kena penyakit jantung Bu, itu di 2025 itu bikin gue udah lagi sedih karena PTN itulah, terus ditambah dapat musibah bapak gue juga, jadi gue ngerasa bener-bener Gue disuruh slow down deh gitu ya. hampa banget sih hidup gue gitu. Gue kayak gue nggak tahu abis ini tuh gue harus kayak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya hidup lu nggak akan berhenti kalau misalkan lu nggak dapetin apa yang lu mau gitu. Itu yang gue sekarang dapetin gitu ya. Mungkin gantinya ini gitu, lu nyuruhnya ini yang lu jalanin hari ini gitu. Tapi ya kalau lagi kecewa itu nggak bisa gue mikir kayak gitu. Gue selalu ya Allah, gue kalau nangis mata gue sampai sebengep-bengep itu. Kayak sakit. Bener-bener nangisnya yang kayak di kamar meratapi nasib gue yang kayak gue kasihan banget gitu. Tapi dibalik itu bikin gue kayak hari ini, oh iya ya gitu. Ternyata yang hari ini yang gue mau itu tuh pernah gue mauin di tahun-tahun yang berikutnya. Tapi gue tuh terlalu orangnya terlalu mikir yang ya apa yang Terpaku gua mau, gitu ya? terpaku gitu. Denger tuh. Bener itu. Gue biar kata gue nggak relate, gue nggak tahu rasanya. Tapi kan gue denger cerita AA kan selama ini gitu. Tuh dengerin tuh. Iya. Kadang kita disuruh balance yang nggak bisa juga balance. Disuruh lagi overthinking, disuruh stop juga nggak bisa. Disuruh lagi kayak gue misalnya lagi plong, lagi males, terus disuruh rajin juga nggak bisa. Tapi tugas kita di dunia itu apa ya? Kita harus bisa. Iya, makasih ya. I love you. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Ya harus bisa inilah. Ya bersyukur lah intinya, titiknya kayak lu itu jangan banyak menuntut apa-apa, tapi lu juga harus bisa mikir lu tuh ke Allah dekatnya kayak gimana gitu kan. Supaya mama gue tuh agamis banget tau Bu, kayak setiap gue curhat tuh pasti selalu dikaitkan Spiritual dengan ya? agama banget. Jadi kayak sebenarnya mungkin dari yang nggak agamisnya gue dapetin di luar gitu ya, sudut pandang gue yang kadang suka gue mempertanyakan, mah kenapa sih di kayak gini tuh disuruhnya kayak gini, tapi kalau di luar kayaknya begini deh gitu. Tapi mama gue tuh selalu ada banyak hal tentang dunia ini yang nggak bisa dijelaskan dengan logika deh gitu, karena semua itu yaitu kuasa Allah gitu. Gue ngebayangin gue nasehatin Galila, gue jadi ketawa deh. Ntar Galila nih lagi quarter life crisis gitu kayak gitu kan. Terus habis itu nanya, Bu kok ini nggak work sih, kata gue jawab apa ya? Tapi ternyata itu tahu Bu, cukup menenangkan kata-kata kayak gitu. Maksudnya walaupun pas gue ngomong gue pura-pura kayak gitu, kayak ya udahlah, masih belum bisa nerima belum gitu ya. bisa, tapi pas gue lagi ya sekarang lagi slow aja hidupnya, itu jadi reminder. Dan kadang gue pun maksudnya berbagi hal ini ke teman-teman gue supaya mereka juga bisa ya
nggak usah sebegitunya lah, kita hidup selalu aja dah gitu. Gue kalau Galila nanya gitu, gue kita makan es krim aja yuk, gue gitu. Gue nggak bisa dah ngomongnya yang sabar Tapi kayaknya kalau semakin berumur bisa dah Bu. Kali Iya ya. nggak sih, soalnya tapi emak gue dari dulu gitu sih. Tapi bisa dah menurut gue lu. Maksudnya kan sekarang Galila juga belum menunjukkan lagat-lagatnya dia kayak gimana kan. Kayak dia putus cinta atau apa gitu. Wah, gue ketawain. Bisa nih. Sorry banget ya. Sorry banget Galila, nih. Nih Galila, lu nonton dari sekarang nih Mas Abin. Lu nonton dari ini dari 2026 ya. Dari 2026 gue udah bilang, lu putus cinta lu tangisin banget set begitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, paling kayak Ya ilaha illallah. Baru gue pacaran sekali modelannya begitu. tapi lu sama ayah gak boleh pacaran lu. Nggak sakit hati kali lu. Tapi diem-diem kali ya. Diem-diem pasti. Iya. Anak zaman sekarang Bu nggak ada dah kayaknya yang nggak pacaran. Lu? Deket doang. Ya. Tapi ada gitu lah kayak yang maksud gue demenin gitu yang jadi penyemangat aja. Cak. Walaupun dia nggak tahu tapi ya at least Parah banget dia ketawa. Parah anjir. Iya. Parah anjir. Banyak kan kayak gitu. Tapi kata ibu, Kaila mirip Galila nggak? Gue sering baca komen. Iya. Gue belum kebayang sih. Gak ya, nggak tahu katanya matanya mirip, terus katanya kalau gua apa-apa mirip, gue juga mama gue notice anjir kata mama gue, Dek, emang Dede mirip anaknya Ibu Indira gitu. Mana mama lihat yang namanya Galila gitu. Sekilas sih mirip ya Dek, tapi mama nggak tahu sih miripnya di mana kayak gitu. Waktu lu kecil fotonya mirip Galila nggak? Kayaknya enggak sih. Kayaknya dia Enggak iya sih. mirip sih, hidungnya mungil gitu ya, matanya agak naik gitu. Kayaknya iya deh mirip deh. Katanya Kaila gambaran Galila udah gede gitu. Iya sih, bisa emang jadi. Iya, Dek gitu. Bisa jadi. Tapi Galila sebijak ini sih, gue jujur gue gimana ya? Gue nauinnya. Dia omongannya berat. Kata gue, Lu kalau di rumah omongannya Betawi aja ya. gak usah pakai begitu-begitu. Tapi kan itu ini ya, Iya. apa namanya, knowledge anjas, knowledge. Itu sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu yang spiritual itu buat itu aja sih, buat kayak ya lu hidup di sini nggak bisa lah mengandalkan kepala lu dan keinginan lu, tapi kan semua tergantung yang maha kuasa ya Betul, guys ya betul. gitu. Kalau gue di hidup, gue mah cobaan gue mungkin ya kalau bisa dibilang belum bagaimana banget. Tapi gue tuh dapet cobaan di kehidupan gue semasa gue sama ibu bapak gue. Gue tuh ngeliat ibu bapak gue tuh udah penuh perjuangan banget, udah dari kaya banget, jatuh banget, kaya banget lagi, jatuh banget lagi, pokoknya begitu-begitu dah. Gue ngerasa gue dapat pelajaran banyak dah sama mama bapak gue. Jadinya gue kayak di hidup lu ngejar apaan sih gitu. Lu lagi kaya, bentar lagi lu juga jatuh, lu siap-siap Betul. aja begitu. Lu lagi kaya, lu sombong sama yang bawah, bentar lagi lu di bawah. Betul. Lu ngerasain disombongin orang. Gue Betul. makanya kalau ngeliat orang kaya, orang berada begitu ya, terus habis itu ngejatuhin banget orang yang misalnya nggak berada gitu, misalnya nggak berada ilmunya, nggak berada uangnya, gue paling kesel, gue paling enak banget dah rasanya. Lu ngerasa tinggi banget, setinggi apaan sih lu pengen gue gituin? Bener dah. Bener. Sama orang yang istilahnya gak punya uang, belum tentu dia itu benar-benar gak punya kemampuan. Bisa jadi dia itu gak punya uang karena dia belum waktunya. Bisa jadi dia gak punya ilmu karena dia belum waktunya, atau dia gak bisa mendapatkan ilmu. Begitu guys. Bener. Lu jangan sombong jadi Iya, orang. kita nggak tahu. Sama lu. Kita nggak tahu nanti di depan tuh kita butuh siapa, bisa jadi kita butuh orang yang pernah kita gituin gitu loh. Gue paling enak banget, benci banget, gue pengen gue muntahin, gue Bener. pengen gue begituin, bener dah. Iya, tapi lu tipikal yang pernah nyari-nyari masalah sama orang nggak sih? Enggak ya? Siapa? Lu? Atau orang yang malah Gak tahu ya. enggak sih? Kayaknya enggak sih. Orang kayak lu mah. Tapi kalau lu dijahatin lu akan ngelawan nggak? Enggak. Oh, lu diem ya. Kalau gua ngeduluin buat jahat sama orang enggak. Tapi kalau sekalinya gua dibikin kecewa gitu ya, atau gua dibikin apa? Kadang gua melakukan hal yang lebih kejam dari itu. Jadi kayak kalau bisa lu nggak bersilaturahmi lagi sama gua, ya udah nggak usah. Karena menurut gua itu gua punya kadar batas kan, kayak lu tuh segini masih oke. Tapi kalau udah melewati, gua lebih baik ya udah lu nggak usah, gua nggak usah lihat lu di hidup gua lagi, karena kalau misalkan gua ngeliat tuh jujur itu nggak lupa sama rasa sakitnya. Jadi mendingan udah lu gak usah deh di mata gue lupa kok sama masalah ini. Tapi kalau misalkan lu ada di situ, gue tuh jadi keinget, gue tuh jadi nggak bisa kayak gitu. 1000%, ini 7 ya bukan? 1000. Kalau gue juga heran nih.
Gue nggak tahu ini kelebihan apa kekurangan. Ini kalau ada cahaya Mas Abi ya guys ngasih cahaya. Gue tuh nggak tahu kenapa setiap kali gue sakit hati, setiap kali gue kecewa sama orang atau tentang kehidupan, kalau gue udah cerita sakit itu hilang. Itu gue nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan. Jadi kalau misalnya gue sakit hati sama lu gitu ya, terus gue cerita sama A atau sama Septi sama siapa gitu, terus selang beberapa jam atau beberapa hari lu bayar sama gue bisa bayar lagi. Gue nggak akan keinget, nggak akan apa. Nah gue nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan, gue nggak tahu. Jujur, kalau misalkan lu nggak bisa melindungi diri lu, berarti itu nggak boleh sih Bu. Tapi kalau lu ada sosok, kan lu punya AA ya, yang nggak kayak lu gitu, yang pastinya akan menjadi pelindung lu gitu. Jadi itu menurut gue seimbang. Karena mama gue gitu tahu, gue kadang sebagai anak yang kayak punya mama kayak gitu, yang apa-apa terima aja kalau disakitin, kalau dikecewain atau apa. Gue tuh bikin kayak sebagai anak nggak bisa sama gue digituin gitu. Gue yang marah, jadinya gue yang ngeladenin sama kakak gue gitu, apalagi sama-sama batu ya palanya. Jadi mungkin nanti Galila dan Mas Abi ngelihat lu kalau lu kayak gitu, itu akan anaknya tahu. Nah, gue yang sebenarnya sakit ya, gue tuh nggak mau tahu dilihatnya tuh kayak kasihan mulu gitu. Gue nggak mau sebenarnya. Gue tuh nggak kasihan kok, gue biasa aja gitu. Gue kalau misalnya baca komen gitu, Kak Indira kasihan banget ya begini. Gue bingung, kenapa sih lu pada kasihan banget? Kayak kalau ngelihat muka gue kesannya kayak orang yang harus dilindungin, harus dibela. Nggak usah, maksud gue gitu. Tapi nggak bisa memungkiri kan. Kayak vibes ya. Iya, kayak orang, gue ngasih lihat ke orang, ternyata kayak orang yang butuh dikasihanin. Betul. Gitu kan. Padahal gue enggak, selalu aja sama gue gitu. Nah, gue paling khawatir anak-anak gue ntar ngeliat gue kayaknya kasihan aja. Padahal gue kasihan sama gue mah tangguh. Selalu. Iya. Tapi itu sih menurut gue, kalau lu dengan lu yang sekarang, Mas Abi sama Galila itu akan jadi orang yang pertama nggak seneng sama itu, sama mamanya kalau digitu-gituin gitu. Ibu sakitin hatinya, bela ibu. Cat. Iya, kayak nggak bisa. Ma gue bisa maafin lu, sorry kalau gue sama kakak gue nggak bisa gitu. Cat. Dan main-main ya. Ini baunya tapi udah enak ya. Lu nggak pakai terasi? Enggak, bukan ada yang nggak suka terasi loh. Iya, nggak apa-apa, kita biar semuanya bisa memakan ya. Nagita namanya. Yang baru beli baju dengan paket yang sangat besar. Beli baju apa? Dibeliin atau beli sendiri? We never know. You'll never. Jangan-jangan sama. Aduh. Bip ya? Ya elah, Bi. Mukanya Apa tuh, panik. Bi? Mukanya panik. Ini namanya sambal goreng apa sambal rebus ya? Apa ya Bu, kata mama gua, enak deh kalau pertama nih digoreng, minyaknya dikit aja kata dia. Terus habis itu buat ngelayuin si cabai-cabai bawang-bawangnya ini dikasih air gitu, terus habis itu digodok gitu. Gue juga nggak tahu sih Bu. Jujur kalau nyambel gue merasa kayak gue juga masih noob, banyak Gue baru tahu bertanya nih. gitu. Gue baru tahu kalau yang ini direbus. Ayam kita apa kabar nih, Sep? Jangan-jangan udah jadi ayam bakar nih? Belum. Coba kalian lihat dulu kali. Oh, ayamnya ya. Takut benyek. Oh udah. Celo operku kata dia. Oke, kita pakai ini ya guys. Apa sih namanya? Bawang. Gula merah. Gula merah guys, Let's supaya go. lebih legit. Bu, tapi gue mau nanya deh Bu. Siap. Sebagai lu yang kayak, kan lu tuh dari dulu yang gue tontonnya lu cita-cita pengen nikah ya. Jujur, gue pun kayaknya gue pengen dah. Maksudnya bukan yang pengen nikah lama-lama gitu. Maksud lu apa nikah lama-lama? Maksudnya yang kayak 27, 28 gue tuh enggak. Tapi Oh. salah satu yang gue ngerasa goals hidup gue tuh kayak memiliki pasangan yang love gitu. Saya. Walaupun kayak sekarang gue nggak kayak gitu, tapi gue tuh pengen, nggak yang pengen nikahnya lama. Gue pengen kalau udah yang cocok. Tapi nggak sekarang juga ya. Tapi maksudnya Banyak disclaimer-nya dia. maksudnya ya kayak gitu dah gitu. Nah menurut lo kayak yang benar-benar basic banget lah untuk mencari pasangan hidup tuh yang kayak gimana Bu? Sebagai Basic banget. kayak sifat yang ini tuh harus ada gitu. Apa ya? Kalau gua yang pertama sebagai laki-laki gua ngelihat dia punya keuletan atau enggak. Oh iya lagi. Terus habis itu gue ngeliat, ini sambil azan, maaf bentar ngejelasin dulu dikit ya. Terus habis itu gue ngeliat hubungan dia sama uang kayak gimana. Kan pas pacaran ada tuh, misalnya dia pelit sama kita, muncrat. Misalnya dia pelit sama kita atau hitung-hitungan, gue nggak bisa. Walaupun gue royal akan uang, gue dari zaman pacaran gue nggak pernah yang dibayarin 100%, gue selalu split bill atau gue yang bayar. Iya. Itu salah satu gue nilai dia gitu. Nah kalau dia pelit sama gue nggak bisa karena gue mau
kehidupan gue tuh bukan tentang uang doang gitu. Terus habis itu yang ketiga, relationship dia sama orang tua gue dan orang tuanya dia. Kalau dia orangnya cukup santun, terus habis itu dia mau ngedengerin nasihat dari orang tua, gue oke banget. Karena di kehidupan itu kan kita nggak tahu kita dapet cobaan apa ya nanti. Betul. Berumah tangga gitu. Tapi kalau dia sama orang tua aja tuh nggak ngedengerin gitu, nanti apalagi sama gue. Dan ketika gue nggak bisa ngebilangin, siapa lagi yang mau ngebilangin dia gitu. Kalau bukan orang tua nih. Iya. Gitu ya. Kalau gue kayaknya 3 itu aja dah. 3 itu ya yang Iya. penting banget. Kalau cinta apa enggak apa segala macam Sorry, gue bisa bikin dia kelopak banget. Resepnya, Bu. ada di asikin aja maksudnya, oke. asikin aja. Gitu. Oke. Gua nggak tahu sih kalau masalah kayak gitu-gitu gua nggak tahu. Pokoknya gua nih pedenya gue ya, gue tuh kadang suka nunjuk cowok, gue mau nih sama dia, Oh. gitu. Itu turunan dari Mbak Putri itu. Misalnya nih baru pindah kelas, chat gue lihat laki, yang mana yang gue mau, misalnya gitu, gue sombong-sombongan gue, yang mana yang gue mau chat, oh ini. Tapi yang deketin gue nggak ada dia nih, Iya. misalnya gitu kan. Ya udah gue pacaran dulu sama yang itu. Gue kasih lihat kayak gue panas-panasin gitu, misal ibaratnya ya. Caper-caper dikit ah. Iya, gue putus sama yang ini, kan gue berarti nyari lagi nih, hunting Iya. lagi kan. PDKT gue banyakin, chat, pas dia ngedeketin, oh iya nih gue mau sama dia nih waktu kemarin. Terus lu berarti Dapet. let's go langsung. Let's go. Oke. Gue pokoknya PDKT gue banyakin, siapa yang nembak gue duluan, gue let's goin. Iya, lu kayak gitu ya, Bu. Iya, gue let's goin. Tapi kalau misalnya ada yang gue pengen dia nembak gue, itu lebih let's go. Berarti lu gitu. pernah backstreet gak, Bu? Nggak pernah. Oh, kayak Dari awal gue pacaran pertama kali dengan Piki, gue masih inget namanya. SMP. Orang Padang mukanya kayak bule. Cakep. Itu dia, gue inget banget. Langsung gue kenalin ke emak bapak gue. oh, Karena gue pikirnya, wah ini jodoh gue nih. The real, sorry banget ya, the real. Sampai AA hari pertama nembak gue di sekolah, malamnya dia Pakai nganterin. Doraemon kan? Iya, dia nganterin gue pulang. Di rumah langsung gue kenalin ke ibu ke bapak gue. let's go. Itu gue. Jadi ngapain sih masuk TV lah? Iya, gue kalau ngeliat orang pacaran zaman sekarang kayak nggak ada percik-percikan nih. Iya. Mendingan lu ta'aruf sih kata gue kalau kayak begitu. Enggak sih, gue pengen juga pacaran. Lu pengen juga pacaran? Pengen, Ibu. Masa sih, Bu? Ya yang kita lagi itu juga mah itu aja. Apa sih maksudnya lu kalau mau jelasin kalau enggak gitu loh. Ya, intinya walaupun kayak lagi nggak pacaran sama siapapun, bukan nggak menutup kemungkinan untuk lagi merasa kagum dengan siapapun kan, kayak ya nggak apa-apa itu untuk lo semangat, apalagi orang itu emang bisa bikin lo grow. Ih, kalau gue centilin banget tuh kalau gue udah demen. Dianya cuek-cuek, kata gue, oh lu mau main cuek-cuek sama gue. Let's go. Tapi gue orangnya nggak penasaran. Oh, lo nggak penasaran? Gue nggak penasaran. Misalnya nih, lu cerita sama gue mau cerita. Terus lu nggak jadi cerita, gue nggak penasaran. Oh, Jujur. Nah, kalau sama laki-laki juga gue gitu. Misalnya dia jual mahal nih, ganteng tapi jual mahal. Nah, gue ilpil. Gue nggak penasaran sama lu. Tapi kalau dia kayak, ah iya, saat kata gue. Ini adalah tingkahku. aku rauk ya kamu. Maaf ya, Ma. Bukan ngajarin dia. Cat, disiram gue. Bukan ngajarin dia kayak gitu, enggak. Ini cerita aku aja. Aku juga sering cerita cinta-cintaan kok, Bu, sama Mama. Itulah. Mama tahu. Ya kan, Mah? Lu suka sama siapa? Iya. Komen, iya. Mak. Tiap hari tahu. Gua Komen selalu- namanya, Mak. Mau tahu siapa itu namanya? Mau tahu? Terus tiap hari tahu, Bu, kayak ini kayak gini tahu gitu. Terus kan sama gue, emang iya deh, coba Mama lihat gitu. Merinding dah gue. Iya. Merinding, jujur sama tingkah gue sendiri merinding. Nah, Mas Andri. Tapi lu bisa ada di bayangan nggak, Bu, kira-kira laki-laki yang gue demen kayak gimana? Enggak sih kayaknya. Iya, gue juga nggak tahu. Orang ganti-ganti. Maksudnya, Ganti-ganti kata dia. maksudnya gue tuh yang penting, Bu, yang penting. Maksudnya nggak yang, kan ada orang yang jatuh cinta tuh selalu tipenya sama ya. Kayak kalau mantan dia bisa mungil-mungil atau gimana, nanti dia jatuh cinta sama orang mungil. Gue tuh enggak. Gue tuh kayak berubah aja segimana gue kagumnya sama semenariknya orang itu gitu. Iya, dia apa namanya kayak good lookingnya di mana, Bener banget. sifatnya yang mana gitu ya. Bener banget. Kadang kan kayak ya. Gue tahu gak orang? Enggak. Oh enggak, bohong. Bohong. Sumpah. Sumpah nggak tahu. Sumpah nggak tahu, Bu. Oh nggak tahu, oke. Iya, soalnya bukan orang-orang sini. Dan ntar kita lanjut Oke, pas ini ya. pas Tata. makan. Nata deh. Nata, oke.
kita udah berkumpul, saatnya kita untuk review. Let's go. Kali ini kita nikmati makanannya dulu, selesai itu baru kita review ya. Masya Allah. Sekalian makan siang nih teman-teman. Wareg dipersembahkan oleh Kayla. Selamat makan semuanya. Kan sayang. Bareng ya, makan dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Makan po. Oh iya. Labunya. Labunya, baru makan labu soalnya. Labunya segar banget. Ya, labunya lagi dong labunya. Udah lama nggak makan labu begini ya, soalnya ya. Di mana ya biasanya kita makan ya? Di warung Sunda. Ini tadi ada tragedi sedikit di nasi guys. Ternyata nasinya agak ngereti sedikit, terus jadinya dikukus ya, Kayla ya. Tadinya di apa? Tadi ya. Di rice cooker masih ngeretis. Dilanjut dikukus. Karena banyak kan masaknya. Wah, labunya pecah banget gila. Karya ibu anak bangsa. Tapi ngeliat sambelnya kayak pedes banget, ternyata pas dimakan nggak terlalu pedes ya. Mungkin karena dimasak lama tuh. Apanya? Sorry, gua kan lagi level bawah. Iya. Ini emang style sambalnya manis ya? Pakai gula merah emang. Karena tadi tuh gua kira bakal pedes banget gitu loh bang. Jadi gua pakai gulanya agak lumayan. Karena biar semuanya bisa makan. Dan ini nggak pakai terasi, because ada yang nggak suka terasi ya. A few minutes later. Cowok udah pada selesai anjir. Kalau Mbak ya udah pada selesai anjir. Iya, cepet banget. Ya udah review dulu deh. Yang udah selesai review dulu. Silakan. Kerupuk nggak di-review lah gila. Di sana ada mic, ada mic. Ngapain kerupuk di-review? Ini first dari gua, Lajo. Lah, kok nge-rap? Nge-rap. Jadi ini menurut gua udah enak, nasinya juara. Menurut gua juaranya di nasi, namanya nasi liwet. Cuman overall dari keseluruhan kalau gua pribadi ya, ini kurang garam aja. Iya bener. Kurang garam sedikit, nggak ragu-ragu gitu naruhnya. Ini bakal lebih jauh lebih enak. Betul. Tapi untuk kayak ini, dos gandos krotos sapo lele. Woi, mantap. Ya sebenarnya repeat kayak Bang Abus, enaknya di nasi. Yang lainnya cuma kurang garam doang sama sambalnya menurut gua kurang pedas. Karena kalau gua sukanya pedas banget gitu. Nilainya Jos Gandos Krotos Sapole. Kayak ayamnya kurang asin karena ini Kurang pedes. apa marinasinya kurang pedes ya. Kurang kesel. Kurang jeruk tidak. Iya, karena kan mengejar waktu kita. Kalau dari aku juga sama kayak Lepi dan juga Abos, nasinya yang paling enak. Terus ayamnya suka sih, tekstur ayamnya ini juicy. Terus tapi rasanya kurang asinnya gitu, sama kan ini ayam lengkuasnya menurut aku kurang banget. Karena biasanya kalau setahu aku kalau lihat ayam lengkuas itu lengkuasnya cenderung banyak banget daripada ini. Tapi bikin kremesan mas. Tapi nilai dari aku Jos Gandos Klotos Sapole. Hai, mantap. Mantap. Hai. Kalau menurut aku ini mantep ya, hasil liwetnya, terus kalau buat nasinya mungkin lebih enak lagi ditaburin bawang sih, aku kayaknya langsung enak sih, bawang goreng biar ada yang keras-kerasnya gitu pas makan ya kan. Terus sama sambelnya ini aku suka di mana itu nggak terlalu pedas karena kayak biar sekali sendok tuh banyak gitu, enak tuh. Sama ayamnya itu mantap tapi emang agak sedikit kurang asin. Yang dimana kalau kering, daging ayam kering tuh biasanya asin kayak gitu. Kering. Iya, terus labunya enak juga segala macam sama timunnya. Ya jus Gua kuat gondros. nih ngangkat ini bener dah. Jus gandos, krotos sapule. Mantap. Nih, Udah Jarot. Jadi ini kalau dari aku ya, nasinya itu udah juara banget sih. Udah jual banget. Gak expect. Juara jograk. Gak expect. Punya nasi Jograk anjir. Nah, terus ayamnya menurut gue kurang asin karena mungkin tadi gue dapetnya dada juga keras ya. Kayaknya kematangan apa gimana? Apa? Seret. Dada yang Nah, sambal. presto. Oh iya bener.
Presto bener ya. Ini Diulang. sambal nih. Diulang. Sambalnya gue gak berani Diulang jadi janggal. banyak. Sambalnya gak berani banyak karena ya gue gak suka pedes soalnya. Tapi overall sih enak sih. Labu sama timunnya ya oke lah. Labunya oke banget. Pokoknya nilainya Jos Gandos, krotos, sapo lele. Kalau dari aku ya, aku agak keras nih. Siap. Liwetnya Keras, kurang asin, Siap. sambalnya kurang pedas, Siap. ayamnya kurang asin dan kekerasan. Tapi kalau kekerasan itu ini ya preferensi ya. Kalau aku kan sukanya yang basah. Bumbu kuning nggak sih? Lengkuas tapi nggak sampai nyeret banget gitu bang. Memang biasanya kalau masak di rumah itu sampai ayamnya habis banget, sampai bener-bener ini banget gitu lama. Sampai saat. Iya. Kalau jadi kayak buru-buru gitu ya karena makan siang udah jam siang. Ya udah. Oh, itu sih dari aku. Timun sama labu mah nggak usah di. So far enak tapi maaf Kayla dengan berat hati. Jos Gandos krotos nggak sapole. Siap, tetap 9. Lanjut Dindoy. Itu ada. Taruh aja sudah. Menurut gua kurang lebih sama sih kata kalau nasinya keluar infrared. Nasinya menurut gua juaranya. Cuman gua ngerasa nasinya agak mirip nasi uduk. Menurut gua. Kalau yang gua tahu tuh biasanya nasi liwet agak daun jeruk atau apa sih yang kari itu. Rempahnya bukan beda salam gitu. ya. Iya. Nah ini agak kayak nasi uduk tapi tetap enak. Terus ayamnya menurut gua nggak yang terlalu juicy karena gue sejujurnya nggak suka yang ayam yang terlalu basah gitu. Jadi ini agak kering tapi nggak kering banget, enak tapi sama komentarnya kurang rasa di dagingnya gitu. Terus sambelnya enak tapi kurang pedas. Tapi kalau dimakan dijadiin satu bersama daun pisangnya. Sama plastik hitamnya. Jos Gandos krotos sapole. Ayahnya. Langsung aktif bu. Iya. Habis mantap. Iya. Gue juga. Kurang lebih gue retweet sama Kak Dinda. Dari review nasinya sama ayamnya, sambelnya semuanya enak. Sapole nilainya dari gue. Asik. Cepet loh dia. Dia selalu cepet deh. Dia selalu cepet loh. Iya, nanti sapole. Gue pun sama bu. Ini ayamnya sedikit anyep seperti itu, tapi best banget sih di nasinya. Dari gue Jos Gandos krotos sapole. Lanjut. Menurut gue ini enak wareg. Terus setuju sama Bang Ray kasih bawang goreng kayaknya enak dah. Terus nilainya Jos Gandos krotos sapole. Kasih bawang goreng jadi makin mirip nasi uduk nggak? Iya. Justru bukannya nasi liwet nggak pakai bawang goreng, masih ada di nasinya masih ada kayak bawang merah basah. Rebon kali ya, rebon. Sekarang baru Senin. Lanjut kalau dari Aku ya. Iya. Kayla gimana? Aku iya sama sih retweet ini kurang asin, kayak enggak segong gitu. Terus ayamnya iya, tapi ayamnya memang kayaknya karena kurang godok, karena kan kalau lengkuas tuh harus benar-benar dianya lengkuasnya kelihatan satu-satu ya. Jadi bisa digoreng serundeng juga gitu. Tapi ini karena masih nggak tahu ya setengah atau gimana, jadi mungkin emang kurang meresap kayak gitu. Terus kalau sambal iya kurang pedas, tapi untuk aku yang nggak begitu suka pedas, menurut aku ini pas. Terus nasinya sih aku juga kayak biasanya tuh kalau bikin si nasi liwet ini memang agak lebih basah, karena mungkin nyambung gak ya Bu karena trouble pindah dari Magicom terus ke itu ya. Nyambung. Jadi ditambahin air nggak tapi? Ditambahin, tapi itu kayak kurang tahu gitu loh Bang, takarannya harus kayak gimana, karena kan kalau di sepan ya namanya ya Magic jar. Iya, bahasa dia juga suka aneh tahu. Dia juga kayak Udi orangnya. di sepan lah bahasanya. Iya. Rok sepan. Ada SMA. Di sepan itu kayak nggak tahu Dikukus. enak kayak gimana. Iya dikukus itu enak nggak tahu segimana gitu. Jadi karena mungkin kurang mateng atau apa tadi sempet kayak gitulah. Intinya overall sih menurut aku ini Jos Gandos aja juga
sama kayak Bang Ota. Woi, tetap 9. Oke, silakan taruh aja. Oh iya. Double mic. Oke, kalau dari aku ini personally aku Jos Gandos Kotos. Menurut aku ini enak. Ekspektasi aku juga sesuai, cuman memang kalau misal masak banyak itu kekurangannya kita jadi yang tadinya jago banget jadi ngeraba lagi gitu. Itu susahnya kalau masak banyak. Terus habis itu kayak Kaila ini kalau menurut aku dia untuk masak banyak terlalu memikirkan masing-masing orang. Jadi sebenarnya ini bukan masakan lo banget kalau menurut gue ya. Kayak tadi nggak pakai terasi, oke. Terus habis itu tadi dia mau pakai teri karena biasanya dia pakai teri nasi liwetnya. Dia bilang Amel nggak suka teri. Tuh, kalau kata gue dia terlalu memikirkan orang lain. Jadi sebenarnya dia ngerabanya jadi banyak. Padahal dia biasanya kayak gimana udah plak tapi jadi ngira-ngira lagi. Dia ini tadi masak, menurut aku dia nggak takut sama sekali sama bumbu. Semua bumbu yang dipakein tuh banyak dan ditambah lagi gitu. Tapi karena itu ngeraba dari awal lagi, terus habis itu tadi ada trouble mungkin nggak sesuai ekspektasi jadi kayak agak ngedown sedikit. Jadinya ada kekurangan, tapi ini tetap enak loh. Ini kurang asin, kurang apa karena lidah anjing. Kalau lidah orang normal menurut gue ini udah oke. Gitu loh. Kita ini lidahnya kurang normal, darah tinggi semua orang di sini. Kalau menurut gue, ya. Enak aja darah tinggi. Masa suaminya sendiri dikatain darah tinggi? Oke guys, karena Astagfirullahaladzim, Kaila ini adalah yang terakhir karena kita semua udah masak. Ternyata ada satu orang yang mengajukan diri mau untuk masak. Ada yang bisa tebak nggak? Bisa. Jangan. Apa? Ini udah Lah kagak kamu. Mama Sabta kan? Cat Mama Sabta. belum apa ke Mama Sabta belum. Mama Sabta. Oh, ibu baru. Cat baru mau ngomong ibu baru. Belum ready saya. Belum ready. Siapa kata lu? Tadi lu ngomong? Keluhnya penyiar radio. Cat, keluhnya penyiar radio selama 5 tahun ya guys. Jadi next kalian tungguin aja kira-kira siapa yang akan mabar. Oke, sampai ketemu di next mabar. Bye.